Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 10 Juni 2024. Kita berada di kantor DPD Gerindra Aceh. Ada kegiatan yang akan berlangsung sesaat lagi, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto dari Partai Gerindra memanggil putra-putri terbaik Aceh untuk menjadi kandidat calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk dipilih Prabowo dan Gerindra pada Pilkada 2024. Siapa yang akan mendaftar hari ini? Kita saksikan sesaat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah kami, Pak. Terima kasih. Kali aku tak panggil. Boleh. Ya, aku sering Korea sama. Kalau sudah dulu terjalin dulu. Hari ini menarik, Bupati definitif Aceh Besar ketemu dengan Ketua Tim Pemekaran Daerah. Makanya kan menarik untuk diskusi aja. Bupati terpilihnya. Calon Bupati Aceh Besar. Terus ketemu dengan Ketua Percepatan Pemekaran Wilayah Aceh Raya. Tiba komenman seorang musani terkaitnya. Apakah nanti ada wacana pembicaraan ke arah sana? Pak juga deh kan? Duduk juga Pak Abdul Rahman Dayang sebagai Bupati pertama Aceh Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayanda Musanif, salah satu kandidat calon Bupati Aceh Besar, tiba di kantor Gerindra. Ayanda, ahlan wa sahlan. Legend. Baru jadi. Lama kali kita nggak jumpa. Iyalah. Iya kan? Musanif bersama rombongan telah tiba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat, karunia dan tentu juga hidayah. Karena dengan hidayahnya Allah mempertemukan kita dengan agama yang baik ini, dan tentunya juga doa kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita untuk menjadi insan terbaik di dunia, dan insya Allah juga menjadi insan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ikhtiar kita, rencana-rencana besar kita untuk membawa Aceh Besar untuk jauh lebih baik dari sekarang, Allah mudah di usaha.
Beliau Haji Mushanif, lahir 1 Agustus 1973, bekerja negara swasta, dan tentunya pendidikan formalnya SD Negeri di Medan, SMP dan SMA Negeri Lanjutan di Medan, Fakultas Ekonomi Usia pada tahun 1992, dan Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Universitas Terbuka 2019. Nah, sedikit riwayat pekerjaan dan bidang usaha yang beliau tekuni. Di rumahnya juga, di samping seorang ustadz, beliau juga ternyata seorang pengusaha. Jadi kalau digabungkan politisi, anak-anak, terus juga tentu mengelola daerah, kita yakini ada sesuatu yang luar biasa nanti dalam pemerintahan yang akan datang. Calon Bupati Aceh Besar Bapak Mushanif menyampaikan sambutan visi misi pada saat pendaftaran ke Gerindra, PPD Gerindra Aceh ini. Kita memikirkan tentang keumatan. Di dalam rangka itu tentu kita semua harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menyampaikan sedikit gagasan kami tentang kepemimpinan di Aceh Besar, bermula dari ayat yang saya bacakan tadi, bahwa tidak diciptakan kita manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tentu ibadah ini ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairul mahdah. Jadi ini bagian dari ibadah ghairul mahdah, disuruh kita berpolitik, menjadi pemimpin. Tentu kalau kita merasa mampu, kita harus bisa meyakinkan orang dengan kemampuan kita itu, kita bisa memimpin satu tempat atau satu lokasi atau satu organisasi atau satu apapun yang kalau kita anggap di tangan kita ini akan lebih baik. Tentu kita harus bisa meyakinkan semua orang. Jadi ini adalah bagian daripada ibadah yang saya lakukan, yang kami lakukan. Bisa dan merasa bahwa Aceh Besar di tangan kami insya Allah akan lebih makmur dan sejahtera daripada yang selama ini sudah berjalan. Kita tidak menyatakan bahwa kepemimpinan yang lalu buruk. Di setiap kepemimpinan pasti ada legasi yang dia tinggalkan, pasti ada kemajuan. Setiap kepemimpinan pasti ada kemajuan-kemajuan. Tentu dari evaluasi yang kami lakukan, banyak hal masih yang mesti ditempuh oleh Aceh Besar untuk bisa sampai kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak. Salah satu tadi yang disebutkan, tentu saya sudah mempersiapkan diri berbicara pemekaran, karena ini adalah saya yang memulainya di Aceh Besar. Waktu saya menjadi ketua DPRK lah itu ditandatangani rekomendasi dari DPRK Aceh Besar. Tentu saya ingin menuntaskan persoalan ini, apalagi kebetulan alhamdulillah sahabat saya senior kita ini Bang Abdul Rahman Ahmad sebagai ketua hari ini menggantikan almarhum yang baru dalam bulan ini ditetapkan sebagai ketua pemekaran wilayah saya. Ada 7 kecamatan. Saya ingin menggambarkan bahwa ada 603 kampung, 68 bukit, 23 kecamatan di Aceh Besar. Dengan total anggaran semuanya 2 triliun. Setelah habis biaya untuk aparatur, maka tinggal uang hanya 200 sampai 250 miliar. Potong kegiatan pokirnya anggota DPRK plus kegiatan daripada Polri dan Kejaksaan, kebiasaan yang menumpang walaupun mereka instansi vertikal, itu tinggal uang antara 150 sampai 200 miliar. Apa yang bisa dilakukan terhadap 603 kampung? Tidak ada yang bisa dilakukan. Terlalu kecil dana tersisa untuk membangun 603 kampung itu. Dan saya yakin pasti Pak Rahman juga tahu itu persoalan itu. Sebagai orang yang ini perlu
keempat ini Pak Nur Rahman ya, walaupun terpisah sekali ya, mewakili daerah Aceh Besar di DPR, tentu sangat mengerti persoalan itu. Maka nggak ada pilihan lain bagi kami untuk bisa menyatukan semua stakeholder politik supaya apa yang kita impikan itu bisa kita wujudkan. Maka walaupun PKB sudah cukup 6 kursi untuk menaikkan sendiri kadernya sebagai kepala daerah di Aceh Besar, kami merasa tidak cukup. Semua harus diajak. Maka kami datangi semua partai. Partai yang kami datangi yang pertama itu adalah Demokrat, yang kedua Gelora, yang ada kursi itu, yang ketiga Nasdem, yang keempat PKS, yang kelima P3. Kenapa kami tidak mendatangi Partai Amanat Nasional dan Partai Aceh? Karena mereka cukup juga sendiri untuk menaikkan kadernya sebagai kepala daerah. Tentu saya punya etika yang sangat tinggi. Mendatangi partai yang cukup untuk menaikkan kepala daerah, saya minta untuk mendampingi saya nggak mungkin. Saya punya etika politik yang tinggi. Nggak mungkin kita aja. Walaupun nanti kenyataannya bisa memungkinkan, tapi biarlah menjadi pembicaraan tidak resmi, jangan berbicara resmi. Karena kita menghargai partai tersebut cukup untuk menaikkan kadernya sebagai kepala daerah. Kenapa saya tidak mendatangi Golkar? Karena Golkar mensyaratkan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan partai. Sebelum daftar kita diminta untuk ikut survei. Saya katakan kepada kawan-kawan dari Golkar, saya usulin begini, saya bilang, karena kebetulan Golkar kan tidak cukup kursinya untuk mengusung. Jangan dibuat survei, dibuka aja dulu pendaftaran. Bahwa kemudian setelah pendaftaran dilakukan survei itu boleh-boleh saja. Harus ada perbedaan antara daerah di mana Golkar mendapatkan kursi penuh untuk mengusung dengan di daerah Golkar tidak mendapatkan kursi penuh. Tapi mereka bilang bahwa ini sudah keputusan nasional, jadi tidak mungkin dilakukan banyak metode di berbagai daerah, disatukan semuanya. Maka saya tidak daftar ke Golkar. Kenapa saya nggak daftar ke PBB? Karena PBB nggak buka pendaftaran. Kalau mereka buka, tentu saya datang. Kenapa saya nggak datang ke PDA? Karena PDA dari awal saya hubungi ketuanya itu tidak pernah merespon telepon saya, tidak merespon WA saya. Maka saya nggak tahu saya mau dari mana. Ada pengurus PDA di lapangan, waktu kita bilang tidak tersambung juga dengan ketua umumnya itu. Jadi itu kenapa alasan saya nggak sampai. Akhirnya saya berkesimpulan ada beberapa partai yang tidak mendapatkan kursi tapi mempunyai suara yang bagus di Aceh Besar. Salah satunya Gerindra ini ya. Maka saya datangi juga Gerindra untuk saya mendaftarkan diri. Saya daftar juga ke PAS, saya daftar juga ke Partai Gabta. Inilah ikhtiar saya untuk menyatukan semua stakeholder politik supaya nantinya kita sama-sama membangun Aceh Besar yang besar ini bisa bersama-sama. Tentu ada hal yang Gerindra yang hari ini sebagai partai penguasa di Indonesia yang bisa kita harapkan nantinya melalui pengurus Gerindra, apakah di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi untuk membantu kita ataupun di tingkat daerah. Apabila Allah mengamanahkan jabatan ini kepada kami. Begitu juga dengan partai lainnya. Kenapa kami ajak Demokrat ini, Demokrat yang berhadir pada hari ini? Kenapa kami ajak Gelora? Kemarin kami sudah ketemu dengan DPP-nya Gelora di Jakarta. Insya Allah sudah ada kemajuan kalau Demokrat dengan Gelora itu di angka 80%, yang lain di angka 50%, 50-50 masih. Saya lihat PKS masih juga launching untuk bupati walaupun mereka belum cukup satu kursi lagi. Gitu. Jadi tentu politik ini dinamis terus berjalan, waktu masih ada sampai pendaftaran di 27 Agustus yang akan datang. Jadi saya pikir ini ikhtiar kami. Apa yang harus kita lakukan? Pembenahan di bidang ekonomi. Pembenahan di bidang ekonomi itu menjadi utama. Nggak ada cerita kita berpikir tentang pendidikan dan penerapan syariat Islam kalau ekonomi masyarakat kurang. Apa yang harus dilakukan Aceh Besar supaya ekonomi masyarakat meningkat? Bidang pertanian. Karena 75% masyarakat Aceh Besar, hatta PNS sekalipun dia menggantungkan dirinya juga di bidang pertanian, terutama masalah padi.
ketersediaan air, ketersediaan pupuk, ketersediaan bibit, dan begitu besarnya lahan tidur di Aceh Besar. Ini kami pernah ngomong-ngomong sama Profesor Umam, Aceh Besar salah satu yang lahan tidurnya luar biasa besar. Ini harus menjadi pemikiran kita semua. Apa yang harus dilakukan? Sebagai mantan seorang peternak ayam, saya pernah bicara, kenapa enggak kita tanam jagung sendiri? Sudah pernah dicoba. Ternyata jagung kita begitu masuk ke Medan, ke PT Carun Pokpan di Medan, berjamur. Beda dengan jagung dari Medan. Kenapa berjamur? Pertanyaannya, apakah tanah Aceh? Bukan. Mungkin dari bibitnya. Bibit yang datang ke Aceh berbeda dengan bibit yang disemai di Sumatera Utara. Jadi nggak bisa diterima karena itu untuk olahan pakan ternak jagung itu. Dan itu habis setelah pelatihan. Nggak pernah ada. Padahal modal yang dibutuhkan kadang nggak bisa besar. Misalnya buat kue, ada 20 orang dalam satu kelompok atau 25 orang. Paling-paling mungkin sekitar 5 jutaan. Tetapi kenapa itu nggak dianggarkan oleh pemerintah? Setelah mengikut pelatihan, tidak lanjutnya menganggarkan uang itu agar segera bisa dipakai oleh masyarakat, kelompok masyarakat itu, mau dia buat kue, mau dia buat apa, bisa jalan. Nanti begitu sudah butuh permodalan yang besar, ada lagi yang bisa dilakukan pemerintah. Ini kan Bank Aceh kita punya saham. Kita bilang 10 juta ke bawah atau 15 juta ke bawah tanpa agunan. Harus bisa seperti itu. Itulah namanya hadir pemerintah. Kalau enggak, pemerintah itu namanya autopilot. Autopilot, dia berjalan dengan sendiri, jalan semua, nggak ada yang nggak jalan. Tapi bagaimana perjalanannya? Tidak membawa kemakmuran dan dampak apapun bagi masyarakat. Nggak hadir pemerintah di situ. Itu yang saya bilang. Jadi ini butuh juga mental pemimpin. Mental pemimpin itu harus lebih awal berubah daripada apa yang mau dia pimpin. Karena begitu mental pemimpin nggak terperbaiki, maka pasti yang keluar kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kita dan kroni-kroni kita. Enggak. 603 kampung, kalaulah seorang bupati menghabiskan 1 hari 1 kampung untuk kunjungan kerjanya, maka 2 tahun baru habis. Nggak sempat kerja lain, kunjungan-kunjungan kerja saja. Bagaimana itu? Nggak mungkin. Berarti seorang bupati dalam 5 tahun kepemimpinannya, saya yakin ada kampung yang tidak terkunjungi oleh bupati tersebut. Pasti. Jadi makanya pemekaran itu menjadi solusi. Cuma di Aceh Besar ini ada isme tersendiri, primordialisme yang saya rasa, saya merasakan agak berlebihan di Aceh Besar. Mohon maaf, ini bagi kawan-kawan Aceh Besar. Ada primordialisme yang agak berlebihan. Seakan-akan menyokata belah-belahnya ke Aceh Raya ini. Mampu masalah. Aceh Barat itu udah kita pecah 4 kan Pak Ahmad kan? Kita pecah 4, Nagan Raya, Aceh Barat, Semelu, Aceh Jaya. Ada 4. Kalau kita bilang satu daerah 1 triliun, 4 triliun dia udah terima. Sementara kita masih diangkat tetap 2 triliun. Kalau Aceh Besar ini sudah terpecah 2 dengan Aceh Raya yang sudah lebih siap, baik secara administratif maupun apa saja. Di Aceh Raya itu 7 kecamatan itu mulai dari Darul sampai ke Pulau Aceh, sampai ke Luhung sana, 7 kecamatan. Itu kita lakukan terus. Mungkin 2 tahun hanya pembiayaan dari Kabupaten Induk. Tahun ketiga sudah selesai. Kabupaten Induk sudah bisa membiayai dirinya sendiri penuh. Kabupaten pemekarannya pun sudah jalan. Dan banyak daripada kabupaten pemekaran yang berjalannya lebih baik. Biren misalnya, Pidijaya dan segala macam. Sudah lebih baik dari kita. Anggarannya sudah hampir sama dengan Aceh Besar. Aceh Besar nggak bergerak. Bagaimana membiayai 44 kali lebih luas dari kota Banda Aceh dengan uang yang cuma segitu? Habis itu merasa hebat sendiri. Oh, karena kita sudah cukup 6 kursi, nggak perlu kursi orang lagi. Merasa hebat sendiri begitu menjadi pemimpin. Nggak ada itu, bullshit semua. Omong besar itu semua. Jadi maka saya bilang saya butuh dukungan dari partai politik, butuh dukungan dari orang-orang politik bahwa tidak mungkin kami sendiri bisa membenahi persoalan yang melilit Aceh Besar ini. Luar biasa kompleks. Beda sekali dengan Banda Aceh, sangat berbeda. Kompleks sekali di Aceh Besar. Di sini ada Zahebo Tago Aceh, Tago 26 Tago kamu, Tago 20
Limong Tago Pak Abdul Rahman, nah Tago 22 Tago Syekh Billy. Masing-masing tagonya dengan adat istiadat tersendiri. Beda-beda kepentingan. Kita akan buat wilayah-wilayah nanti. Ada wilayah pendidikan. Jangan kita buat lagi di Darussalam wilayah pertanian. Nggak perlu. Semakin sedikit wilayah pertanian di Darussalam itu. Jadikan Darussalam dan sekitarnya itu menjadi wilayah pendidikan. Toh Unsyah sudah dapat tanah di Naen, toh UIN sudah dapat tanah di Glinin. Kena jadikan itu kawasan pendidikan Darussalam dan sekitarnya, itu salam itu. Kerung Raya itu tetap menjadi kawasan perikanan. Kita jadikan kawasan pertanian ini memang Gampung Tago 22, mulai dari Muntasik sampai ke atas, sampai ke Lepas Lawan. Tago Pak Abdul Rahman yang perikanan, sektor perikanan, pariwisata yang luar biasa. Itu bisa kita jadikan kawasan-kawasan ekonomi, kita hidupkan kawasan-kawasan ekonomi. Tapi kalau sendiri ini jangan. Kalau sendiri, saya yakin siapapun yang berani menyatakan bahwa dirinya mampu membangun sendiri Aceh besar, itu kalau Pak Prabowo bilang omong-omong. Jadi makanya mudah-mudahan hari ini walaupun tidak secara panjang lebar, tapi inilah pemikiran yang ada di kami. Karena buat apa pikiran yang ada di catatan kertas pertama? Di catatan kertas itu kalau kita suruh sama Pak Rustam dari akademisi usia, macam bisa dia buat di dalam. Yang dalam pikiran kita calon pemimpin ini apa? Yang dalam kepala kita itu yang paling penting. Yang kita bisa gambarkan secara lugas kira-kira di mana tantangan kita, di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita, bisa tercapai. Insya Allah kalau ini kita lakukan bersama-sama semua stakeholder. Karena ini moratorium Pak Rahman itu nggak capek, karena bukan undang-undang sebenarnya. Moratorium, cuman presiden bilang udahlah nggak usah dulu. Itu kan namanya moratorium. Tapi waktu dia bilang nggak usah dulu, Papua udah makan 5. Kenapa kita nggak bisa? Bisa, saya yakin bisa. Kalau kita anggarkan dengan baik, nanti Pak Rahman bantu transfer dari provinsi ke kabupaten, kita anggarkan untuk itu. Kenapa? Kalau Pak Rahman mas saya kan nggak ada sekat lagi. Pak Rahman mas saya udah nggak ada sekat. Mohon maaf Pak Mahfud. Atau Pak Rahman nama daya dulu. Mau pakai dong, karena sekat ada ya. Antar partai sudah berjalan. Jadi memang selamanya persahabatan di antara kami. Masa orang-orang Aceh besar yang duduk di DPRA, alhamdulillah bagus semua. Pak Bran bagus. Ada hal yang kira-kira memberatkan kami, nggak ada hal yang membuat kami tersekat, nggak ada. Jadi begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Udah 3:30, mungkin ada hal lain. Kalau mau mungkin kita perdalam dengan pertanyaan boleh juga. Kami mudah-mudahan siap juga untuk menjawabnya. Terima kasih kepada semuanya. Tapi saya nggak usah tutup dulu ya. Karena mungkin ada di perdalam, kami persilakan dengan segala. Dari baru yang pertama, bagaimana moratorium ini khusus untuk Aceh besar agak dilonggarkan. Karena memang di Aceh itu yang belum mekar itu cuma Aceh besar. Semoga ini bisa menjadi catatan bagi kita untuk bisa melonggarkan wilayah. Dan nanti juga kita doakan Pak Rahman juga diberikan jalan Allah untuk memimpin Aceh Raya. Insyaallah. Ini kan juga cukup ramai. Berarti hari ini sudah 65 sudah pertama dalam bidang membenah ekonomi Aceh besar. Karena Aceh besar ini tanah tumpah darah kita bersama. Nah, apa yang saya lakukan yang sifatnya memang mandiri dan berkesinambungan. Tentu nanti kita akan berkembang, akan kita diskusikan agar masyarakat Aceh besar itu bisa makmur dan sejahtera di bawah pimpinan Pak Muslim. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridai perjuangan ini. Tentu sosok Pak Muslim ini ada hal tersendiri, ada catatan tersendiri di Aceh besar. Karena kandidat yang lain itu sudah pernah memimpin kandidat Aceh besar. Yang ini Pak Muslim belum, hanya pernah memiliki dulu di DPR Aceh besar. Seperti ada
Pak Presiden